Oke, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan Mas Bro Tegal di malam Jumat berkah ini. Mudah-mudahan PP akan pam kembali nanti malam. Dan penentuan besok ada speaknya Powell besok ngoceh ya. Mudah-mudahan ocehannya manis, jangan keluar racun. Kayaknya sudah banyak tekanan di mana-mana sih. Powell mudah-mudahan besok tidak mengeluarkan racun yang berbisa, bikin market undal-andal besok. Berarti Jumat malam, Sabtu dini hari mungkin ya, besok. Oke, saya akan bahas mengenai koin PP. Kalian nggak perlu ragu, justru kalian harus mempersiapkan diri. Siklus 4 tahun sekali, jangan kalian siakan sia-sia. Kesempatan Mas nggak akan datang sampai kedua kali. Secara fundament PP sudah tidak bisa diragukan lagi dengan ranking yang masih di situ-situ aja, tapi masa ampun, holdernya naik terus. Kenapa harganya belum mental ke atas? Yang namanya kripto kalau mau dibikin pam PP besok Rp1 pun bisa kawan, bisa aja. Semua naik turun dengan cepat, mereka kontrol. Yang terjadi sekarang volume kecil, peperangan antara trader dengan bandar. Hari kemarin hampir berapa kemarin ya, hampir 8 triliun kena hantam dimakan bandar yang masang posisi lepret long tingkat dewa. Itu bahayanya yang main lepret. Kemudian hari ini 100 juta US dollar dihitung. Kalau 100 juta US dollar dengan kurs yang 16.000, ngitungnya mumet Mas Bro, nggak mau ngitung, uang segitu juga belum pernah megang. 100 juta US dollar yang posisi short hari ini kehantam. Kenapa saya memberikan info tentang posisi long? Hampir 8 triliun kemakan bandar, dan yang short 100 juta US dollar hari ini dimakan bandar. Kenapa saya bicarakan di sini? Itu menandakan bahwa yang main lepret tingkat dewa, baik posisi short ataupun posisi long, disiksak market ya, siksak naik dan turun sangat cepat, bisa dimakan bagi orang pemain lepret di situ kawan-kawan. Jadi pemenangnya tetap long invest, holder, dan jangka panjang. Itu semua kalau kita pahami, artinya bisa kita perhatikan, kita selami bahwa naik turun harga itu bisa dimainkan sama well kewel. Makanya kalau besok mau dibikin LP1 bisa saja, dananya sudah besar banget, well kewel tinggal klutik saja globrak masuk PP terbang. Ya, kecil untuk PP itu. Koin dari berbagai macam koin jaringan Sol, BNB, ETH sepanjang sejarah yang meledak hanya ada di jaringan Ethereum. Kalau jaringan ETH ini Solana biasanya hanya pam-paman sesaat saja. Kita bisa melihat dari holdernya koin itu, market cap-nya, rankingnya, historinya yang sudah terjadi di jaringan Sol seperti apa. Solananya sendiri ketika bear market hancurnya culek-culekan ya, luar biasa. 100.000 kemarin, sekarang sampai 3 juta lebih, 30 kali lipat kenaikan Solana dari saat bear market tersebut. Maka pandangan saya, mending kalian masuk Solana sekalian ataupun Jupiter deck-nya Solana. Itu akan lebih baik daripada masuk di jaringan Solana, karena setahu saya pemain-pemainnya itu aja yang biasa membuat meme coin ngentut itu ya di jaringan BNB. Setelah jaringan BNB kemudian ada yang murah lagi di jaringan Solana yang hanya sekitar di bawah $5 bisa membuat token meme coin.
maka satu hari pun bisa membuat ratusan meme coin, bahkan ribuan kawan. Itulah berbahayanya kalian ngejar-ngejar koin-koin yang baru, cari holder, cari investor yang market capnya masih kecil, holdernya masih kecil. Kalian hanya ditipu dan jual mimpi. Waktunya sudah habis, sudah mepet, tinggal 4 bulan menuju akhir tahun. Kita harus masuk koin-koin yang bagus-bagus. Ketika ini ada bear trap, hajar aja, hajar. Ya, mending kalian masuk koin Solana yang mahal-mahal, BNB, ETH, itu akan lebih baik. Ya, untuk yang masih murah, kalian bisa masuk Polygon, ARB, OP, Cardano. Itu koin yang cakep-cakep semua. Jangan ngasal koin, sangat berbahaya menurut saya. PP ini nggak perlu diragukan lagi. Kapitalisasinya masih 71,7 triliun. Kayak kemarin, kayak kiamat dihajar jatuh ke bawah 0,165, ternyata bisa pump ke atas lagi. Artinya naik turun itu udah ada yang kontrol, ada yang menschedule-kan. Kita tinggal tunggu saja sampai akhir tahun kawan ya. Akan cuan semua ya, tenang aja. Yang penting udah saya kasih koin-koin yang nggak ngasal ya. Ini kalau nanti sampai terjadi kayak gini, mau apakah nggak kita kayak dadakan. Untuk PP coin ini ada yang memprediksi normal menurut saya. Ini prediksi yang sangat normal. PP akan sampai ke 25 billion, market capnya sampai 30 billion. Ini normal. Kalau sekarang kan berarti sekitar 4, sekian billion. Kalau nanti 30 billion artinya bisa naik. Kalau 25 billion aja 5 kali lipat. Kalau 30 billion artinya 30 dibagi 4 berapa itu? 6, 7 ya. Ya akan segitu, akan 7, 8 kali lipat. Itu masih normal. Harganya ya sekitar Rp1 lebih. Kalau saya ya 0,8, 0,7 sudah mulai saya cicil bertahap, tidak harus dijual di pucuk semua. Ya, ini perhitungan yang normal kawan. Untuk 25 billion, kalau sekarang 4, sekian billion, kita hitung 5 billion. Kalau 5 billion kemudian 25 billion market cap, artinya 5 kali lipat dari sekarang. Berarti mendekati Rp1. Kalau 30 billion itu berarti Rp1 lebih dari harga sekarang. Ini yang sangat rendahnya di sini 25 billion sampai 30 billion. Ini yang paling rendah. Akan tetapi namanya meme coin, sejarah yang sudah kita saksikan tahun 2021 di Shiba ataupun Doge, itu kenaikannya sampai 1 juta % lebih. Artinya harga batasan PP nggak ada batasan. Kalau nanti FOMO, euforia, main besar-besaran pemain paus-paus besar pada bertanding di PP, saya rasa harganya nggak akan ada batasan. Bisa mas Rp5, siapa ya, semua bisa, nggak ada nggak bisa dalam cryptocurrency. Hal yang mustahil menjadi mustahil. Hal yang mustahil menjadi mustahil. Pokoknya tidak ada yang bisa, tidak mungkin dalam crypto, itu semua bisa mungkin. Kemudian kalau kita melihat paus-paus ketika akan bertanding, ngakali uang ya dengan uang lagi, ngakalin uang yang ada uangnya. Kalau kita ini main akal-akalan uang, umpamanya market cap yang kecil 1 billion, 1 triliun ibaratnya, yang mau diakalin apa, duitnya sedikit, kan begitu. Nah kalau PP sudah masuk di 71 triliun, maka yang diakalin ya gede, 71 triliun, artinya uang besar ya ada di PP. Ketika paus besar akan masuk ya dengan dana besar lagi, maka akan terjadi pump gila-gilaan. Siapa yang telat TP, itulah yang jadi korban. Wong di sini tumbang-tumbangan uang realnya begitu. Project mas bro, project apaan? Ada dari Toyota tadi ditokenisasi tahun kemarin, tahun 2024 bikin token namanya apa tadi ya? Saya lupa, tadi udah saya cek, saya kulik-kulik di situ. Dari awal
tahun 2024 listing, saya cek tadi harganya sudah 95% penurunannya. Apakah nggak modal kita? Padahal dari Toyota, ya, yaitu teknologi secantik apapun, sebanal apapun, secantik apapun, sehebat apapun, secanggih apapun, sia-sia tanpa adanya investor, tanpa adanya pulus masuk, tanpa adanya holder. Jadi koin komunitas seperti Shiba dan Doge hanya sebatas koin meme lelucon yang duluannya untuk lelucon bisa menjadi besar, tidak ada project apapun. Artinya apa? Awal-awalnya nggak ada project Shiba itu. Itu komunitas yang kuat, holder yang kuat. Itu fundament daripada kripto itu di situ. Ketika investornya banyak, masuk, holdernya banyak, urusan project belakangan. Shibarium tuh project daripada Shiba, dulu nggak ada project-projectnya. Dan bantingan-bantingan saat ini menurut saya yang main tahun 2021 itu udah kecil. Shiba itu dulu bantingannya ke dasar kerak bumi. Pada CL, pada goyang, nggak kuat, tunggang langgang, kabur semua, tahu-tahu 1,3 rupiah. Juga di PP ini yang ada 2 sekian triliun dolar stimulus yang tidak berkutakan kayak di AS. Komitmen Cina di September akan meluncurkan stimulus, maka akan mengangkat aset berisiko seperti kripto akan terbang. Dan itu menurut analisa para analis bahwa kekuatannya ataupun hebohnya bisa mengangkat market kripto itu sama dengan pemangkasan suku bunga di Fed. Nah, apalagi kalau Fed besok dopis dan menyetujui bahwa September dipangkas suku bunga, maka terjadi bull, ya, ngebul ketibul, ya. Saya sampaikan untuk kalian semua, memang betul dalam bermain kripto adalah uang dingin. Uang dingin di sini bukan uang dingin di kulkas. Cuma Mas Bro ini bingung, pelo, keter. Ya, cater maning Pak pakai. Karena di sini kita mandang orang-orang yang receh, orang-orang yang kecil akan merubah nasib. Ya, pakai pinjol, pakai uang kecil, pakai pinjam sana sini buat main kripto itu sebetulnya sangat berbahaya. Makanya saya tuntun koin-koin yang bagus-bagus. Ya, kalau uang pinjol, uang panas buat main long invest gimana? Long invest kripto itu bertahun-tahun yang sukses. Nggak percaya, saya kasih koin semua tahun 2021 saya kasih tahu semua, habis kena tikung banyak subscriber saya membuat video dengan hati yang simpati dengan berita-berita orang jual ini jual itu, rungkat di kripto berjuta-juta, banyak saya selamatkan, saya nggak sombong. Setelah saya bikin video, saya bikin 80% porto masuk di BTC, 15% masuk di altcoin, memecoin baru 5%. Apa yang terjadi? Mereka komplain, uang saya 500 juta Mas Bro, uang saya 300 juta Mas Bro, uang saya 200 juta Mas Bro, sekarang tinggal di bawah 50 juta Mas Bro, gimana ini? Ya, waktu itu aduh repot kalau gini caranya. Padahal saya mau menuntun masuknya BTC, dia sudah hancur di memecoin. Dari 5 meme coin, banyak yang laporan ke saya, lainnya scam semua, tinggal 1 baby Doge. Saya arahkan yang uang 50 juta, 20 juta, pokoknya di bawah 100 yang asalnya mencapai 500-an juta. Saya dengan pikiran yang nekat, saya dengan analis yang nggak sembarangan, jeli, saya punya pikiran ini adopsi gila-gilaan meme coin PP dengan ranking 130, tapi ini ada komunitas internet. Saya cek di Interscan, si Binance adopsi gila-gilaan ini pasti akan pam, saya bilang gitu. Ayo rame-rame, waktu zaman di Telegram masuk PP, meme coin PP, ada yang percaya, ada enggak. Tapi dibagi lagi uang itu kemana Mas Bro? Cardano waktu itu masih 3.000. SRP 500 perak juga 5.000 saya bahas. Kemudian Sol waktu itu 170.000.
Ayo masuk Sol, ayo masuk Sol. Karena pemain micin ini nggak mau harga yang mahal. Waktu itu masih gila-gilaan koin BRIS yang masuk di Indodax. Toko kripto nggak masuk ya, Indodax. BRIS dan difomokan setiap hari berapa video yang FOMO di YouTube itu. Maka ya susah saya untuk merubah mindset masuk Solana. Padahal Solana kalau pada waktu itu masuk, sekarang udah naik 30 kali lipat. Tapi mereka di koin BRIS sama Baby2G yang katanya murah, kenaikannya belum 1 lipat pun belum ada. Itu mindset harus dirubah. Jadi jangan melihat harganya, saya bolak-balik, tapi yang dilihat margin dari kita punya modal, kawan. Ya, saya ngoceh sedikit di sini. Nggak apa-apa, ini malam Jumat sebelum kalian malam icikiwiran, ya biarin, nggak apa-apa, market hari ini nggak ngaceng. Yang penting kan kalian malam ini ngaceng gitu. Semangat pokoknya. PP masih bertahan di 71, sekian triliun dengan market capnya yang cukup masih besar dibandingkan dengan koin-koin real project. Dan juga kita tahu bahwa holdernya tidak mikir musim hujan, mikir musim panas, mau lagi datang bulan, mau lagi merah, mencret, memble, mau terbang, selalu tanpa terkecuali satu hari naik 1000 holder. Ini yang akan menjadikan PP PAM Rp1 saya rasa akan dengan mudah asal kita sabar. Tapi kok nggak naik-naik, di sini kalian harus paham. Ada yang namanya smart money, market maker, itu bisa menghajar harga yang tidak ada, yang tidak sebenarnya. Mereka kontrol. Nanti kalau sudah dilepas, harga PP ini sebetulnya sudah ATH. Nanti ketika ATH baru kalian sikat 50%, nggak dijual RP1 semua Mas Bro, mau RP10 mau RP11 boleh saja, tapi dari hasil cuan setelah masuk ATH baru kalian udah cuan, amankan modal, amankan cuan sebagian, baru profitnya mau dibawa ke mana nanti, apakah Rp1, Rp2, Rp5, kita tinggal tunggu nanti bagaimana goyangannya ke depan, kan belum tahu. Yang jelas untuk ATH ya sangat mudah ya. Ini kan belum masanya buluran dan kapitalisasi pasar tahun 2021 ke tahun 2025 itu diperkirakan akan naik berlipat-lipat. Ketika BTC tadinya hanya 69.000 di saat bear market sekarang mencapai sampai 2 miliar. Apakah ketika nanti menimpa ke meme coin, nggak gila-gilaan meme coin, dan Bitcoin dominannya juga masih di atas. Banyak yang memprediksi akan terjun sampai ke 40 nanti di kemudian hari, 40%. Kayak apa kayaknya kalian yang punya altcoin, mental gila-gila. Akan tetapi saya di 50 patokan saya nggak berani sampai ke 40. Saya lebih cari aman dikit. 50% Bitcoin dominan terjun, saya harus exit dari market. Ya, untuk yang di grup bersabar, karena tidak semua orang mampu long invest. Kita akan tuntun, akan bimbing orang-orang yang receh supaya dapat cuan uang di PP untuk modal trading. Nanti setelah PP usai mungkin tahun depan mulai Januari. Kasihan kalau orang-orang yang receh-receh untuk long invest, bahaya. Karena di dalam dunia kripto itu permainan yang game yang dia mainin juga termasuk kantong kita itu diuji berapa tahun, berapa bulan kondisi jatuh di bawah supaya kita CL. Kalau mereka sudah siap dibanting turun gini nggak apa-apa, dia untuk long invest jangka panjang, uang dia dipersiapkan untuk makan sampai nanti di saat bull run dia masih kuat. Beda dengan orang-orang receh. Makanya receh-receh ini harus kita lindungi, kita didik yang benar, jangan asal koin kita kasihkan, bahaya. Ini pandangan saya pribadi ya. Di sini yang pahit saya katakan pahit, manis saya katakan manis, pahit getir di sini ada. Oke, ya untuk koin-koin kita ngoceh aja untuk hari ini ya. Pandangan-pandangan yang perlu kita pahami, kita harus mencari koin yang bagus-bagus, nggak boleh sembarangan. Cari bahasa Hongkong yang gampang ya. Kita orang Hongkong masalahnya. Bahasa Indonya ya koprat-kapret. Oke, ya turun saatnya kita tambah muatan, nggak perlu takut. Yang penting kita koin-koin yang saya rekomendasikan tuh
koin yang bagus-bagus semua ya. Nanti juga akan saya bahas TA-nya kawan. PP bukan sekedar meme coin. Ini adalah sebuah gerakan nyata. Siapapun yang pernah melihat komunitasnya tahu bahwa kekuatannya ada pada kehebohannya dan masih banyak ruang untuk berkembang. Ini menurut saya cocok. Bukan hanya suatu meme coin biasa, tapi memang punya komunitas yang kuat. Kalau kita lihat di sini arahnya akan ATH kawan. Koin PP ini akan ATH kalau kita melihat di ini ya. Kita harus yakin dengan apa yang kita pegang. Semua TA menunjukkan ke arah ke atas. Ya memang kita dimainkan ya, dimainkan. Ya. Kita cukup tambah muatan ketika turun. Seperti artikel yang di sini. PP, panggil aku gila teman-teman. Tersayang, aku tidak peduli masih membeli. Setiap penurunan saya menyeroknya dan ATH baru akan hadir pada bulan September ataupun Oktober tahun ini. Ini banyak prediksi di bulan September ataupun Oktober akan menjadi ATH baru akhir tahun, mungkin akan jadi RP1. Untuk yang trading itu sebetulnya kenapa saya bilang untuk orang-orang receh kita main long mencari koin yang 99% itu kan kalau meme coin gagal, hanya 1% saja keberhasilannya saya rasa ada di PP. Kalau kita main trade itu cuannya dikit. Ya contohnya ini kalau kita masuk sekarang di buy ya 0,0011040 ya TP2 nya 0,00120, target 2 nya 0,0012 umpamanya di situ. Harus ada stop loss ya 0,000990, harus ada stop loss. Itu kalau kita modal 10 juta dapatnya hanya mie instan. Betul-betul ya kita kalah main sama orang-orang yang modalnya besar, kita hanya bisa bertahan, paling bisa swing lah ya, swing ya, paling bisa swing. Oke, mungkin itu aja yang saya bahas di malam hari ini. TA-nya seperti ini. TA-nya memang dari awal ngeber ini kita akan masuk ke atas di Pimbo 016 ini ya, 168 ini ya, hanya ya. 0618. Ini di area 0,2 IDR-nya ini selalu tertolak. Ini ada candle 1 2 3 4 5 6 7 banting ke sini. Ya, kemudian di 0,16 ini menjadi spot yang kuat. Naik lagi 0,2 yang kedua dibanting lagi, turun di 0,16. Naik lagi belum sampai di 0,2 dibanting lagi, dan kemarin juga di 0,16. Ini sudah menjadi triple bottom. Triple bottom ini sudah 3 kali. Biasanya double bottom ini triple bottom. Saya rasa ini yang ketiga akan dobrak harga. Langsung cus sampai ATH baru. Sampai ATH baru. Dengan syarat fundamental besok Powell pangkal suku bunga. Ngocehnya yang madu, jangan ngoceh racun tikus untuk ngoceh ya, orang pada undal-andal semua. Ini Powell bagaimana supaya besok mengeluarkan madu ya, madu yang manis, jangan keluar racun tikus ya, bahaya kalau timing dikeluarkan semua modal ya. Tinggal Powell ini sebetulnya yang bikin, memang sentralnya masih di sana kawan, kita nggak bisa pungkiri itu yang membuat kantong kita kering ataupun kantong kita basah tebel ya, masih di sana-sana orang ya, masih dia juga ya. Ini TA-nya sebetulnya sih sudah waktunya ke atas ya. Oke, kemudian kita lihat di semua market sebentar kawan, di peringkatnya ya. Ini Polygon lagi turun ini, eventnya hari ini nih, event hari ini sampai tanggal 24 ini event.
Ya aneh kadang-kadang pas event longsor, kemudian setelah event terbang itu bisa terjadi. OKB ini, sayang sekali. Ya ini kalau saya bahas yang mahal tuh nggak mau, tapi saya membahas link loh. Link naiknya gila loh. Saya membahas link itu menurut saya daripada SRP saya pilih link karena lebih solid manajemennya. Terbukti cuannya kemarin sampai 50% sehari kemarin tuh si channeling itu. Mantep ya. Sama-sama blockchain pembayaran. SRP kendor sampai 9% dalam 1 minggu ya, perbandingannya dengan Chainlink. Kita lihat Chainlink ya, naiknya berapa dalam 1 minggu. Link ya, Chainlink masih di bawah, ranking berapa link ini. SRP link Litecoin ini cemplorot banget ini larinya. PP masih di ranking situ-situ aja, 10% dalam 1 minggu. Tadi udah mau Arbitrum ya, Arbitrum saya bahas masih harga 3 ribuan, sekarang udah pam. Ini harga yang masih di kisaran di bawah 4.000, yang di jaringannya ETH hanya tinggal Polygon, makanya saya kejar Polygon ya, saya kejar Polygon karena harganya di bawah 4.000 di layer 2-nya ETH, dan yang lain sudah terbang tinggi semua. Polygon yang belum Polygon ya. Mana sih link ini? Link long ya, kenaikannya lumayan. Link tuh terbang terus, luar biasa yang saya bahas kemarin ya. Oke kawan, ini malam Jumat kali ya, pada mau berkutakan mungkin di situ aja, sampai situ aja. Tetap yakin akan PP, kita tunggu pamnya saja ya, kita tunggu pamnya saja. Mudah-mudahan di bulan depan membaik dan Powell pangkas suku bunga, bisa ATH baru seperti ini yang diramalkan akan seperti ini. Dan segitiga simetris ini masih belum mampu jebol, setelah jebol mungkin akan pam ke atas. Mungkin itu aja yang saya sampaikan di malam Jumat ini. Tetap semangat, tetap yakin, kita masuk koin-koin yang terbaik, yang mahal-mahal, ETH, BNB, Solana ya, yang sedang-sedang link, yang murah di bawah $1 bisa masuk Polygon, Cardano, yang bagus-bagus saja, ARB, Optimus M. Memecoinnya saya hanya punya PP, yang lain nggak berani karena 99% gagal memecoin, keberhasilan hanya 1%, dan ini merujuk ke arah ke PP. Mungkin itu aja. Tetap saya selalu ingatkan, Dior, kalian riset sendiri omongan Mas Bro, jangan ditelan mentah-mentah, karena dalam dunia kripto berisiko tinggi bisa cuan dadakan ataupun dolar dadakan. Dan perlu kalian ketahui, yang saya melihat datanya, bahwa akumulasi besar-besaran terjadi ada di Ethereum. Ethereum lagi diakumulasi besar-besaran. Saya yakin apakah itu para bandar well sudah dapat bocoran dari Powell untuk pangkas suku bunga, hingga Ethereum besar-besaran diakumulasi ya. Finalnya besok setelah speaknya Powell, oceannya mudah-mudahan tidak racun tikus. Bikin kita modar ondal-ondal ya, mudah-mudahan besok keluar madu ya. Mungkin itu aja Mas Bro, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mas Bro manusia biasa seperti Anda, tentunya nggak sempurna. Yang sempurna hanya dimiliki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang positif kalian ambil, yang buruk kalian tendang. Kiranya sudilah yang belum subscribe untuk mensubscribe, yang sudah Mas Bro ucapkan banyak-banyak terima kasih. Salam dari Tegal Mas Bro. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. PP masih yang paling baik.